Yang pertama-tama yang perlu kita pahami juga cara masuk. Ternyata masih banyak loh member-member yang tidak tahu bagaimana cara login. Nah, ini luar biasa menurut saya. Jadi kita masuk QMS atau .quantummetal.com ya. Nah, maka diminta untuk isi email yang Anda daftarkan dan password Anda Bapak Ibu. Nah, terus kita secure login. Nah, ini langkah pertama. Oke, ini akun yang saya buka adalah akun daripada istri ya. Nah, ini. Yang pertama di homepage ini Bapak Ibu lihat ya. Ini terlihat gold storage account. Di sini ada nomor. Jadi kita punya account emas kita itu seperti halnya nomor rekening bank, itu ada nomornya. Yang mana manfaat nomor ini nanti bisa digunakan untuk menerima pengiriman emas untuk transaksi emas. Jadi ini nomor ini kita kasihkan. Nanti kita akan praktek bagaimana cara mentransfer emas ya, seperti itu. Jadi di sini ada menu transfer juga. Nah, nanti kita akan bahas di sana. Sekarang saya bahas dulu halaman homepage biar teman-teman paham. Kemudian ini adalah nilai emas yang tersimpan di akun ini di GSA-nya. Karena di sini hanya ada 0,26 gram ya atau sekian ons ya. Jadi ini otomatis dihitungkan dalam rupiahnya nilainya 246.240. Nah, nilai ini akan setiap 5 menit itu berubah Bapak Ibu. Kenapa setiap menit berubah? Karena mengikuti harga emas dunia. Jadi website kita ini setiap 5 menit itu akan update nilai harga emasnya ya. Nah, jadi ini kita lihat. Di sini kita lihat harga emas saat ini ya adalah 930.580. Nanti begitu pergantian jam 5 menit ini akan berubah. Nah, ini pasti berubah setiap 5 menit mengikuti pergerakan market di dunia. Nah, di sebelah kanan ini, sebelah tengah ini adalah gold price, harga update harga emas saat ini. QM sell adalah harga kita beli. Nah, jadi ilustrasinya kita beli, QM yang jual. Nah, 995. QM buy adalah harga kita jual, QM yang beli. Jadi ini berlawanan. QM buy ini adalah harga market dunia saat ini. Jadi pada saat kita jual, itu dihitung harga market dunia saat ini. Di saat kita beli, ada tambahan 7% Bapak Ibu. Karena di sini ada keuntungan perusahaan. Jadi ada tambahan 7%. Jadi kalau kita mau beli emas, kita terkena 7% ya. Tapi saat kita jual, ini ngikutin harga market emas dunia. Jadi kalau kita cek harga emas dunia saat ini berapa, Bapak Ibu bisa live buka di sini. Di sini maka QM buy ini mengikuti harga live di sini. Cuma harga di sini mengikuti adalah harga per troy ounce. Harga di sini sudah dijadikan per gram. Jadi kalau mau tahu berapa harga 1 troy ounce dibagi 31,1 dapat harga per gramnya. Nah, ini adalah harga emas yang mana ini akan update setiap 5 menit Bapak Ibu. Jadi setiap 5 menit kalau kita refresh dia akan berubah. Nah, ini adalah nomor GCA kita. Nomor GCA ini nanti bisa digunakan pada saat kita mau belanja, ini juga akan ada nomornya, tapi saat ini untuk transaksi internal dia nggak dipakai. Kemudian ini holding inventory adalah emas yang sudah pernah di GCA-kan. Jadi tabungan emas kita yang sudah pernah kita GCA-kan itu dilaporkan. Ini adalah laporan secara total ya, secara total ada 125 gram. Oke. Kemudian nilainya ada $7.000 lebih dan saat ini ada net gain, ada kenaikan 386. Jadi dari $7.000 ini yang awalnya yang sudah dikonvert masuk ke rekening rupiah 6.500. Kemudian manajemen fee yang sudah dibebankan $137. Nah, ini rangkuman total. Tapi nanti kita bisa lihat rincian per transaksi ya. Kemudian di sini adalah register link kita. Jadi di sini ada kode register, kita tinggal copy. Di saat Bapak Ibu kepingin membagikan link register kepada teman yang ingin mendaftar, nah tinggal copy paste ini, kirim ke WhatsApp Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah berganti jam, saya coba refresh apakah tadi sudah otomatis. Nah, kita refresh ya.
Sudah 5 menit, coba kita refresh nih 9.30, 5.80 kita refresh apakah berubah. Nah, 9.30, 4.20 berubah langsung ya. Nah, tadi 9.30 berapa? 5.30 ini 9.30, 4.20. Jadi ini setiap 5 menit ini akan berubah nilainya. Oke, nah ini adalah link referral yang Bapak Ibu kalau ingin menginformasikan kepada teman-teman. Nah, ini adalah rangkuman ya. Di sini ada GSA-nya, ada GAE-nya, ada holding inventory-nya dan totalnya. Nah, ini halaman pertama adalah rangkuman daripada nilai aset kita. Dan kemudian di menu di bawah homepage ada menu member, di sini ada member summary ya. Bapak Ibu bisa lihat ada 18 direct yang sudah di register di bawah link ini ya. Ini link akun istri saya ya. Oke, jadi buat pedoman, jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh sudah ada berapa orang yang mendaftar sehingga Bapak Ibu bisa melakukan follow up. Di sini ada nomor teleponnya. Jadi kita bisa follow up orang-orang ini, nanya kabar gimana, sudah register, kapan mau melakukan pembelian, mau mencoba transaksi atau ada pertanyaan dan lain-lain. Ini gunanya diberikan tabel ini. Jadi gunakan tabel ini untuk follow up ya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah register. Nah, voucher redemption ini kita belum pakai. Ini biasanya digunakan pada saat kita dapat hadiah atau reward dari perusahaan, dari manajemen. Jadi nanti perusahaan atau manajemen itu kalau dia mau ngasih hadiah dalam bentuk emas GSA, dia nggak transfer ke rekening kita, tapi dia kasih kode voucher. Nah, kode voucher ini kita masukkan, kita submit, maka kita dapat emas atau hadiahnya dalam bentuk GSA Bapak Ibu. Ini gunanya voucher. Tapi sekarang belum ada reward atau undian daripada manajemen, jadi voucher ini belum digunakan. Saat ini kita ada reward itu dari Angel Group, dari leader kita, dari Puan Eda. Nah, oke. Kemudian di sini kita lihat di GSA ini ada menu list, ada menu KM Sell kalau kita mau beli emas, ada KM Buy kalau kita mau jual emas kita ke perusahaan, ada physical withdraw kalau kita mau ambil fisikalnya, dan ada menu transfer Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini GSA list. Itu semuanya Bapak Ibu tinggal lihat view di sini ya. Tinggal klik view. Nah, terus kita lihat lognya di sini. Nah, di sini ada rincian transaksi-transaksi yang pernah dilakukan. Dia akan muncul di sini. Ya, termasuk bonus-bonus apa itu akan ada laporan di sini. Kalau saya ketik homepage di sini ada view statement Bapak Ibu. View statement ini adalah rincian untuk GSA punya. Jadi kalau ada bonus masuk juga bisa terlihat di sini. Atau Bapak Ibu beli GSA tanggal berapa dan tanggal nilai berapa. Nah, di sini di GCA juga ada view statement untuk melihat laporan GCA Anda secara detail. Jadi Bapak Ibu tinggal klik. Jadi masing-masing ini ada view statementnya. Ya, jadi kalau kita lihat view statementnya GSA, nah ini akan masuk di sini. Seperti saya klik GSA list tadi. Nah, ini gunanya. Oke. Jadi GSA list sudah. Nah, kalau seandainya saya mau melakukan pembelian GSA untuk di GCA akan nanti saya harus klik KM Sell Bapak Ibu. Di sini akan muncul nama. Kemudian kita akan klik di sini Better Pay untuk Indonesia. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Better Pay adalah online banking, apabila kita mau bayar pakai M-Banking. Untuk Indonesia kita gunakan ini. Kemudian FPX ini seperti Better Pay tapi untuk orang Malaysia Bapak Ibu. Jadi untuk Indonesia kita nggak pakai Pay Direct FPX, tapi kita pakai Better Pay untuk online. Tapi kalau kita direct bank, nah ini Indonesia juga pakai dan setiap negara perlu direct bank, artinya kita mau transfer langsung ke bank. Fasilitas ini kenapa disediakan? Karena kalau kita lewat M-Banking, antar bank itu biasa dibatasi. Limitnya dibatasi. Misalnya saya gunakan BCA. Terus kebetulan KM Quantum Metal belum mengopen rekening BCA-nya ya. Jadi baru BNI, Mandiri dan lain-lain. Nah, kalau dari BCA ke bank lain itu biasa dibatasi limitnya hanya 20 juta. Sementara mungkin saya mau transfernya 200 juta. Sehingga tidak bisa memakai M-Banking untuk sekaligus. Nah, karena ada teman-teman juga yang transaksi di
GCA ini sekali transfer bisa 500 juta, 1 miliar itu ada Bapak Ibu. Jadi nggak bisa pakai online, dia harus pakai direct bank in. Nah, kalau dia pakai direct bank in ini, dia nanti harus upload Bapak Ibu. Ada menu uploadnya. Kalau dia sudah transfer akan muncul menu upload. Tapi kalau kita BTP di sini, ini otomatis tidak perlu upload. Nah, di sini ada menu convert to goal apabila kita mau auto GCA kan. Jadi nggak perlu klik GCA lagi. Tapi kalau kita mau tidak auto, kita tidak usah aktifkan ini, kita submit, maka nanti akan masuk dulu emasnya di GSA. Ya, ini contoh saya submit BTP ya. Nah, tapi saya belum tulis, saya belum tulis. Misalnya 10 juta. Kemudian saya pilih BTP, saya submit. Oke. Nah, kita tinggal confirm, ini BTP online, ya dia harus bayar pakai online, M-Banking, dan lain-lain. Oke, nah kita pilih mau bayar lewat ATM atau M-Banking. Nah, ini contoh M-Banking. Nah, ini adalah rekening Quantum Metal yang sudah aktif ya. Ada BNI, ada CMB, Permata, BI, Mandiri. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu. Oke, saya pakai BNI misalnya. Walaupun saya klik BNI, tapi saya boleh transfer dari BCA saya. Ya, tidak harus BNI, tapi kalau sama bank lebih bagus, lebih cepat dan tidak kena biaya ya. Nah, karena saya nggak pakai, saya nggak punya ATM BNI, saya hanya punya BCA, saya boleh klik BNI, tapi transfer dari BCA saya boleh. Kita proses. Nah, ini langsung masuk ke websitenya Payment Gateway. Ini sudah bukan websitenya Quantum Metal ya Bapak Ibu. Ini adalah websitenya perbankan untuk Payment Gateway. Nah, kita diminta untuk transfer dengan nomor tujuan ini. Tadi kita udah pilih BNI, berarti kalau saya mau transfer, saya harus pilih banknya BNI. Saya masukkan nomor rekeningnya ini. Kemudian saya masukkan nilainya ini. Dan ini rekening virtual, hanya berlaku 2 kali 24 jam. Jadi tanggal 29 Januari jam 20, 27.22, kalau kita tidak transfer, maka rekening ini dibatalkan, transaksi ini dianggap batal. Jadi kalau Bapak Ibu mau transfer, lakukan segera sebelum tanggal 29, sebelum 2 hari. Ya, ini saya hanya buat percobaan. Saya nggak perlu transfer, tapi sekedar buat info ke teman-teman. Oke, saya langsung login kembali buat pelajaran. Saya login balik. Jadi kalau tadi saya mau belajar, nah setelah saya transfer maka akan masuk emasnya di sini Bapak Ibu. Nah, nilai rupiahnya nanti ini akan bertambah. Nah, ini kalau kita melakukan pembelian emas. Jadi kita klik QM Shell. Kalau kita lewat online, kita ambil BTP. Tapi kalau kita mau transaksi dalam nilai yang besar, melebihi limit M-Banking kita harus ke bank, direct bank. Nanti jangan lupa untuk upload. Nanti ada menu uploadnya. Setelah upload, agar lebih cepat, laporkan ke admin. Ya, supaya dibantu supaya lebih cepat. Karena ini akan dikonfirmasi manual oleh admin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hubungi Kak Yohana atau bisa chat lewat live chat ya, yang minggu lalu kita udah ajarkan bagaimana live chat untuk melaporkan transaksi. Nah, kemudian di sini ada menu QM Buy. QM Buy artinya emas kita yang ada di GSA tadi kita mau cairkan, mau dijual. Nah, Bapak Ibu tinggal klik QM Buy. Ya, ini tinggal masukkan berapa nilai yang mau dijual ya, tentunya tidak lebih dari nilai yang ada di sini. Nomor rekening ya tinggal submit, udah selesai Bapak Ibu ya. Seperti itu, tinggal menunggu proses biasanya 1-3 hari kerja. Oke. Nah, ini physical withdraw ini nanti di Indonesia akan ada menu khusus. Saat ini physical withdraw ini baru tersedia 3 negara, Australia, Malaysia, dan Singapura ya. Nah, Australia, Malaysia, Singapura ini mudah-mudahan segera Indonesia setelah ada Bapepti maka Indonesia akan muncul. Teman-teman bisa melakukan withdraw fisik, akan dikirim ke alamat rumah fisikalnya. Nah, ini tinggal pilih mau emas yang berapa gram, ada yang 50 gram, ada yang 100 gram, ada yang 1 kilo ya. Kalau kita punya emas 1 kilo di GSA, tinggal withdraw, tidak jadi masalah.
Ada yang 10 gram, ada yang 1 dinar, ada juga yang kecil 0,01 gram, ada yang 1 gram, ada yang 5 gram Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya mau ambil 1 gram 5 unit, 5 keping, tinggal ketik aja di sini 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita pilih negaranya, kalau Indonesia sudah ada boleh pilih Indonesia, kalau di Malaysia kita pilih Malaysia di sini. Setelah Malaysia, nah ini ada tempat-tempatnya Bapak Ibu. Nah, di Malaysia itu udah banyak tempat untuk melakukan pencairan fisikal ya. Bisa di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ini kita bisa minta di Arano Tekun boleh, artinya kita jemput di Pegadaian, di kantor Pegadaian ini. Ada di Wangsa Maju, ada di Sentul, atau kita minta dikirimkan di rumah kita. Nah, kita bisa minta dikirimkan ke rumah kita, kita isi alamat rumah kita secara lengkap, maka sistem QM akan mengirim ke alamat rumah kita kalau kita tinggal di Kuala Lumpur ya. Ini saya hanya contohkan dulu untuk negara yang sudah ready. Atau kita mau jemput di ATM-nya Quantum Metal. Nah, ini dia kasih alamatnya di Selangor, kita boleh pergi di sini. Kita datang, kita jemput di ATM-nya, di mesin ATM-nya Quantum Metal. Tapi Bapak Ibu harus klik submit dulu di sini, ya. Jadi supaya adminnya sudah mempersiapkan saat Anda datang, tidak menunggu lama lagi. Oke, ini untuk fisikal. Jadi sudah ada 3 negara, ya. Kalau kita mau Malaysia, Australia, Singapura dan lain-lain. Oke. Itu untuk hidrofisikal. Nah, ini untuk transfer. Nah, ini untuk transfer ini perlu ini. Jadi misalnya Bapak Ibu punya emas di GSA, terus kalau lewat QM Buy, ini kan butuh waktu 3-5 hari kerja. Sementara Bapak Ibu penting banget perlu segera untuk melakukan apa? Perlu segera untuk melakukan untuk membutuhkan uangnya, untuk ambil uangnya. Bapak Ibu bisa jual sesama kita, sesama member. Bapak Ibu bisa hubungin saya, bisa hubungin ada beberapa leader lain yang siap menampung emas yang Bapak Ibu punya. Transfer ke kita, nanti kita akan transfer rupiahnya di hari itu juga, di jam itu juga, rupiahnya sesuai dengan yang Bapak Ibu transfer. Ini misalnya di sini, siapa di sini yang punya nomor GSA, boleh kirim ke saya contohkan. Cepat, siapa yang duluan? Chat. Silakan di chat ke saya atau ke Kak Yohana nomor GSA Anda, saya kirimkan ini sekarang buat contoh. Ya, baiknya partisipan ya Pak, supaya bisa melihat. Silakan. Siapa yang duluan? Satu orang aja buat contoh. Ayo Bu, dibuka aja Bapak Ibu. Ya. Chat di 2101 ketik Pak. Ketik di chat. Oke. Kita tunggu nih chatnya nih. Aduh, belum bisa nih. Siapa yang duluan? Oke, sudah masuk Pak Agus Prayitno terlebih dahulu ya. Siapa yang duluan ya? Pak Agus, saya masukin di sini. Nah, kita masukin di sini, saya transfer misalnya 50.000. Oke, buat contoh description. Nah, Zoom dari tester Zoom ya, tester transfer lah. Ini saya kasih deskripsinya nggak bisa panjang-panjang amat ya. 20 maksimal. Ya? 20 karakter. Iya. Nah, ini terus kita submit sebentar. Oh, sorry saya lupa ini akun istri saya PIN-nya berapa ya? Nah, ini akan muncul namanya Pak Agus Prayitno di sini ya. Nah, saya tinggal klik submit nih. Tapi pada saat klik submit confirm ini, dia akan minta PIN-nya nih. Dia akan minta PIN-nya. Bentar. Oh, ini langsung malah. Dia nggak minta PIN kah? Minta PIN itu kalau nominalnya besar kalau nggak salah. Oh iya. Udah transfer Pak Agus boleh. Nah, saya bisa cek di view statement ini. Nah, udah terkirim ke Pak Agus 50.000. Nah, tanggal sekian baru ya nih tanggal 27 saya bisa lihat rinciannya di sini. Inilah view statement ini. Baik debit, baik kredit, baik yang masuk mau yang keluar. Nah, ini pun bisa kita print sertifikatnya. Tanda gold transfer dari Tita Naksena ke Agus Prayitno. Oke, jadi
betul tuh kalau minta PIN kalau jumlah besar ya. Ya, betul Karena Pak. ini jumlah kecil ya udah bisa tanpa PIN. Jadi kita minimal udah bisa praktek. Pak Agus boleh dicek apakah udah masuk? Biasanya langsung masuk. Oke, kita langsung lanjut. Selanjutnya di sini ada menu GCA. Nah, menu GCA ini tentunya kalau kita mau GCA sudah ada emas yang ada di dalam GSA ini Bapak Ibu. Ya, sudah ada baru kita bisa request GC. Nah, kalau list ini adalah daftar yang sudah pernah kita GC. Jadi kita tinggal klik rincian di sini, kita pilih log ya. Nah, di sini ada laporannya nanti nih kalau kita GC ya. Ini ada tanggalnya Bapak Ibu bisa pilih mau lihat laporan dari tanggal berapa bulan berapa. Ini misalnya dari bulan Mei misalnya. Nah, kita tinggal download Bapak Ibu di sini rincian ini. Tapi ini dia batasi kayak nggak bisa terlalu lama ini. Ya, nanti bisa downloadnya itu transaksi yang 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Karena ini akun ini dia nggak saya GC-kan di akun ini udah lebih dari 3 bulan nih. Ya. Oke, cuma saya tunjukin aja nih kalau mau tinggal request GC. Nah, pada saat kita request GC itu sudah ditulis berapa nilai yang bisa kita GC-kan. Nah, kita tinggal ketik nih senilai ini atau kurang dikit dari sini. Jadi kadang-kadang banyak teman yang nggak perhatikan ini, dia ketik-ketik kok gagal terus gitu loh. Karena nilai yang ada di sini nih yang penting nih. Ya, jadi sini 178.000 kita boleh buat. Nah, kita klik. Rekening ini harus diklik, baru kita submit Bapak Ibu. Maka dia akan proses. Ya, di sini karena nilai kecil saya nggak proseskan lah. Ini buat contoh aja. Nah, ini tentang GCA. Nah, setelah Bapak Ibu GCA, Bapak Ibu lihat di sini pending transaction ini Bapak Ibu. Di sini nanti akan muncul transaksi Anda. Yang pertama dia ada 2 sistem pendingnya. Yang pertama adalah pending approve, artinya menunggu persetujuan dulu. Ini biasanya menunggu persetujuan ini hanya beberapa menit, paling maksimal 5 menit, nanti sudah ada persetujuan. Setelah itu muncul pending approve. Nah, pending payment ya, tadi pertama pending approve, setelah 5 menit pending approve hilang akan berganti dengan pending payment. Nah, pending payment ini 1-3 hari kerja, maksimal 5 hari. Nah, tapi apabila pending payment ini sudah hilang, berarti si Quantum-Meta sudah memberikan data kita ke pihak bank. Nah, setelah ini hilang, data itu kita tinggal tunggu maksimal 24 jam sudah masuk rekening. Apabila 24 jam ternyata belum masuk rekening, berarti ada kesalahan. Segera Bapak Ibu lapor. Ya, karena begitu ini hilang, hanya menunggu maksimal 24 jam. Kadang-kadang hanya sekian menit ini hilang, udah masuk ke rekening. Itu tergantung dari banknya. Jadi setelah kita minta GCA, kita lihat di pending transaction ini, all transaction ya. Atau ini kalau transaksi status ini transaksi yang sudah pernah dilakukan. Oke. Jadi ini GC, sekarang kita cerita GAE. Oke. Nah, GAE ini akan GAE list. Nah, GAE list ini akan muncul Bapak Ibu data. Nah, untuk GAE ini saya coba buka data satu lagi ya, data kakak saya biar teman-teman bisa lihat lebih lengkap ya. Kita belajar GAE. Nah, kita klik GAE list di sini. Nah, ini ada beberapa GAE ya. Ini GAE tanggal 3 bulan 9, 2 unit, maka muncul di sini angka 500. Kalau 1 unit munculnya 250. Ini 2 unit, net cash out-nya kalau saya mau cairkan sekarang, saya mau terminate sekarang, saya dapat 984 ditambah pengembalian manajemen fee. Jadi Bapak Ibu supaya gampang hitungnya, supaya simple ya. Ini kita tambahin dulu. Ya, karena ini yang akan kita terima. Berarti yang akan kita terima di sini adalah 984 ditambah 94. Koma-komanya saya nggak usah hitung lah ya. Berarti
Berarti ini nilainya berapa ini? Bisa tolong kalkulator? Sebentar, saya buka dulu. 9 kalkulator. 1088. 1088 ya, oke, 1088. Nah, sementara modal kita berapa ini? Bapak Ibu supaya gampang hitung modalnya. Modal 2 unit kan 500 ya. Kalau 1 unit kan 250 ditambah manajemen fee 78,7. Berarti modal per unitnya 328,7. Kalau 2 unitnya tinggal kali 2 berarti modalnya adalah 657,4 ya dolar. Ini modal. Berarti kalau mau tahu keuntungannya tinggal 1088 kurangi 657,4 dolar untuk yang bawah ini. Dan ini saya belum lakukan terminate dikarenakan memang saya masih menunggu market naik sedikit lagi Bapak Ibu. Saya masih menunggu. Kenapa saya tunggu? Karena saya masih yakin dia akan sampai ke sini dalam waktu nggak lama lagi nih ya. Ini kan sudah kita pernah belajar tentang indikator ini. Nah, bentar. Nah, saya yakin market tuh akan sampai di sini nih. Nanti di sini baru saya analisa untuk saya jual. Nah, ini malam ini barusan nih, ini kita lompat sedikit ya. Saya mau cek dulu. Barusan 8.30 ada news. Nah, ternyata prediksinya dengan prediksinya dengan aktualnya berita ini sama. Seandainya aktual ini lebih besar maka baik buat mata uang dolar sehingga koreksi emas. Jadi emasnya turun, dolarnya naik. Tetapi ini sama. Oke, artinya tidak memberi pengaruh yang banyak. Maka kita lihat respon market ternyata naik Bapak Ibu. Kita lihat dalam 1 jam ya. Oh, naik dikit aja. Pengaruhnya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini baru beberapa menit, baru 12 menit news ini keluar, terjadi naik sedikit. Sebentar saya mau lihat per 15 menit. Oke ya, naik sedikit. Ya, berarti secara beritanya nggak terlalu ngaruh. Tapi karena ini masih trennya up, saya masih yakin ada potensi untuk naik ke sini. Tapi nanti akan naik ke sini. Nah, kita nggak tahu dia sampai di sini jam berapa, hari apa, tanggal berapa, nggak tahu. Tapi yang pasti market pelan atau lambat, cepat atau lambat, secara pasti saya yakin dia sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu mau jual di sini silakan, mau jual di sini silakan, tergantung analisa masing-masing. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Ini juga di atas ini ada 2 unit lagi sudah profit juga, tetap saya belum jual. Yang ini 1 unit sudah profit juga, saya belum jual Bapak Ibu. Nah, tapi nanti saya akan demokan ke Bapak Ibu cara untuk jual ya. Satu saya akan jual demi untuk demo ya, demi untuk menunjukkan ke Bapak Ibu cara jualnya karena masih banyak yang bingung cara mencairkan GAI. Oke, nah di sini saya mau jual yang ini deh. Saya mau jual yang ini, sudah lumayan untung. Tapi sebelumnya saya buka homepage dulu untuk akun yang ini ada 4.376.000 GSA. Ya. Ini juga tadinya hasil keuntungan jualan GAE sebelumnya yang masih saya simpan. Oke, karena nanti saya akan belikan GAE lagi. Oke, jadi ini ada 4.300.000. Saya ambil GAE list. Nah, kalau saya mau jual satu gimana? Nah, saya jual dulu yang ini deh, yang 367 ini saya ambil action. Saya ambil termination Bapak Ibu. Saya ambil termination ya. Oke. Nah, berapa unit? Nah, ini Bapak Ibu bisa isi 1 unit, 2 unit. Kalau kita beli lebih dari 1 unit nanti kita boleh isi. Ini kebetulan memang 1 unit, jadi nggak ada perubahan. Nah, ini tinggal pilih 1 unit. Ya, ini saya mau isi 1 unit, tinggal saya submit ya. Nah, pada saat kita submit ini Bapak Ibu, nanti dia akan tanya di sini. Ini rincian ini hanya pemberitahuan, kita udah tahu. Nanti dia akan tanya mau terima dalam bentuk bank account ditransfer ke rekening dalam bentuk rupiah atau gold account.
Nah, kalau saya saran, ini saran aja Bapak Ibu boleh ikut boleh tidak. Saran saya ambil gold account dulu. Kenapa? Karena kalau gold account biasanya masuk di hari yang sama. Kadang-kadang hanya hitungan menit Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu transfer di bank, minta terminate to bank, nah sini sudah ditulis 1 sampai 5 hari kerja Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saya ambil ke GSA, nah ini sini disebut immediately reflected ya. Jadi lebih cepat. Nah, saya pilih gold account. Tadi udah tahu ya GSA saya ada 4.300.000. Sekarang saya confirm. Oke. Nah, di sini pending duluan ya. Pending dulu sementara. Nah, nanti kita tunggu beberapa menit dia akan down Bapak Ibu. Ya, jadi pending kalau kita lihat di sini. Oh, di sini nggak ada. Ini karena ke perusahaan ya. Nah, ntar. Nah, ini yang barusan nih. Udah down ya. Yang pending tadi sudah down. Cepat aja. Nah, kalau udah down berarti GSA saya udah nambah. Tadi 4 juta, sekarang menjadi 10.916. Nah, kalau begitu, tadi padahal saya cairkan 1 GAE. Kemarin saya ada simpan keuntungan saya, sekarang saya udah bisa jadikan 2 GAE, 2 unit. Oke, nah, di sini sampai sini Bapak Ibu udah paham ya? Saya udah demokan langsung. Di sini nanti termination list. Nah, kita boleh lihat nih laporan termination kita nih. Ya, ini tanggal 27 barusan beberapa menit yang lalu saya melihat laporan termination yang udah pernah ya di sini saya udah berapa kali termination Di ya atas. 1 2 3 4 kali termination 1 2 3 4 5 sama yang barusan ya. Jadi bisa view. Oke, ini laporan-laporan termination kita ya. Ini juga bisa ada laporan printnya. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi semua lengkap ini laporan-laporan transaksi kita itu semua tersimpan lengkap Bapak Ibu. Ya, nah di sini sekarang saya mau demokan kalau saya mau beli GAE baru nih. Oke, tadi GAE list kita lihat lagi. Yang tadi sudah saya jual 1 ya. Tadi kan ada 2 nih yang 250 yang sudah 300 lebih udah terjual 1. Nah, sekarang saya mau beli langsung 2 unit untuk demo aja ya, sekalian demo dan memang sekalian saya beli aja udah. Saya klik purchase GAE 10. Saya ambil 2 dan saya ada pilihan bayar Bapak Ibu. Kalau saya mau bayar dari ATM, dari M-Banking saya pilih Better Pay. Kalau saya mau bayar pakai GSA juga boleh karena di GSA saya sudah ada uang, sudah ada emasnya. Jadi saya boleh bayar. Apakah cukup 2 unit dengan 10 juta tadi ya kita coba aja. Kita submit dulu. Oke. Di sini 2 unit 500 ya. Karena 2 unit saya klik ada manajemen fee. Oke, $657. Saya tinggal confirm. Nah, berhasil pembayaran lewat GSA. Nah, saya tinggal ambil sertifikatnya. Jadi ini ada sertifikat barusan tanggal 27 jam 9.48 ya. Ini jam 9 ini waktu Malaysia ya Bapak Ibu. Kalau kita jam 8 ini sekarang ini. Jadi servernya di Malaysia lebih cepat 1 jam ya. Nah, ini 2 unit $500. Manajemen fee dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita lihat nih sertifikat ada, kita lihat di GAE list sekarang. Oke, apakah sudah masuk pembelian saya? Nah, ini yang paling atas tanggal 27 Januari ya. Nah, harga sekarang 62,15, saya dapat 78 dengan $500. Dan nilai net cash out-nya kalau saya langsung sekarang saya mau cairkan lagi 353 Bapak Ibu. Padahal tadi modalnya 500. Kenapa jauh penurunannya? Karena 3% dikali 10 Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu paham. Perusahaan ada keuntungan 3% per unit. Nah, keuntungan 3% per unit. Sementara GAE 10 ini dikali 10, maka perusahaan dapat untung 30%. Karena ada 30 unit. Gitu. Tapi Bapak Ibu tidak harus menunggu harga emas naik 30%.
kita hanya perlu menunggu harga emas naik 3%, maka ini sudah 500 nilainya. Apabila ini naik 3%, nilai net cash out kita ini udah 500 Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu tunggu dari sini, ya dari sini nggak perlu naik 30%, jauh nggak. Kita hanya perlu tunggu market naik 3%. Maka kita udah balik modal. Oke, tapi kalau mau untung ya harusnya lebih dari 3% atau 5% ya. Nah, misalnya di sini baru kita jual Bapak Ibu. Nah, di sini kita jual. Ini udah dapat 5,88%. Artinya keuntungan saya 5,8 kurang 3%, berarti 2,8 dikali 10. Berarti saya dapat 28% jika saya jual di harga ini. Nah, ini cara memahami GAE. Jadi makanya di sini teman-teman diminta gunakanlah uang bebas Anda apabila ingin beli GAE, uang bebas. Kenapa? Kita harus menunggu market naik 3% dulu. Nah, berapa lama ini market naik 3%? Tidak ada orang yang bisa jawab secara pasti Bapak Ibu. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, atau mungkin 2 tahun Bapak Ibu. Karena setelah saya beli, bisa saja turun terlebih dahulu. Saya tiba-tiba turun dulu, mutar-mutar dulu di bawah, baru naik lagi, mungkin waktu sebulan, 2 bulan. Nah, maka dari itulah kita di sini, apabila mau beli GAE, wajib hukumnya menggunakan uang dingin, uang bebas. Uang yang tidak emergensi mau dipakai besok, uang yang tidak emergensi mau dipakai bulan depan. Tapi harus memang uang bebas lah, katakanlah 2 tahun lagi memang nggak mau dipakai, ya silakan jadikan GAE. Kenapa? Karena kita nggak bisa pastikan kapan naik 3%-nya. Hanya saja saat ini memang lagi trennya up, market emas tahun ini trennya up, otomatis percepatan untuk profit itu jauh lebih cepat dibandingkan lagi trend down seperti tahun lalu. Tahun yang lalu kita nunggu 6 bulan Bapak Ibu baru balik modal, bukannya untung. Tapi sekarang hitung hari, kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu orang udah profit. Oke. Apa benar bisa 1 minggu, 2 minggu profit? Ya, kita lihat ini Bapak Ibu. Ini tanggal 23 bulan 12 Bapak Ibu. Ya, tanggal 23 bulan 12, sekarang tanggal 27. Pas 1 bulan ya, kita anggap pas 1 bulan. Udah lumayan, udah profit. Dari 250 jadi 364 ya. Dapat lagi manajemen fee 70,98. Nah, itu. Ini tanggal 7 bulan 12, ini profitnya juga udah lumayan dari 500 jadi 791. Nah, jadi 1 bulan aja ini. Udah lumayan profitnya, udah lebih dari 20%, 30% gitu. Oke. Jadi ini GAE list, teman-teman. Ya, kalau mau lihat listnya tinggal klik list. Jadi kita tahu udah untung apa belum, lihatnya di net cash out, ditambah manajemen fee, dikurangi modal, ditambah manajemen fee. Oke, kalau ini refundnya ya. Ini refund ini setiap hari akan berkurang 0,2 dolar, 0,21 sekian dolar ya. Setiap hari ini akan berkurang. Karena ini yang akan dikembalikan, di refund, dikembalikan di saat kita melakukan termination. Nah, ini modal kita. Modal nanti ditambahkan manajemen fee. Karena GAE 10 kan kita bayar 1 tahun pertama manajemen fee. Tapi nanti akan dikembalikan. Nah, ini untuk beli tadi saya sudah tunjukkan purchase GAE, tinggal pilih GAE 10. Tinggal pilih, saya ulang ya, tinggal pilih mau BTP, bayar lewat ATM, lewat M-Banking atau GSA, seperti yang saya demokan barusan, tinggal submit. Kalau kita bayar pakai ATM, kita submit akan muncul nomor rekening seperti GSA tadi. Ya. Oke, saya harap GAE udah paham. Nah, ini holding inventory adalah, nah ini saya buka lagi di web yang lain ya. Akun yang satu lagi, akun karena beda-beda strategi saya sengaja saya beda-bedain akun ini untuk GAE, akun ini untuk GCA, ada lagi akun untuk bisnis supaya gampang menganalisa, gampang untuk study ya teman-teman. Nah, ini holding inventory. Nah, ini contoh-contoh holding inventory Bapak Ibu, beberapa kali holding inventory, terakhir bulan 10. Karena saya sudah bulan 10 saya ganti lagi strategi di akun saya yang lain ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa gain loss-nya. Artinya kalau harga emas naik dia akan positif, kalau harga emas turun dia akan merah Bapak Ibu. Ya, turun dia. Nah,
Di sini kalau Bapak Ibu ingin cairkan, kalau holding inventory ini adalah kumpulan emas yang kita sudah tabung, yang uang tunainya 85% sudah kita ambil Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mau cairkan nanti saya akan demokan lagi bagaimana cara mencairkan. Kita klik di sini, contoh ini saya mau klik dulu. Oke. Nah, kalau saya mau cairkan, saya terima $265 ini. Net cash out-nya. Saya tinggal nambah dikit lagi, nanti saya sudah bisa beli GAE lagi. Tapi kenaikannya 133. Jadi dari emas yang tersimpan ada 26 gram, ya. Nah, di sini kita pelajari dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah nomor KTP ya, ini nama pemiliknya, ini nomor transaksi GCA holding inventory-nya. Oke. Nah, nomor ini Bapak Ibu perlu laporkan ke admin nih setiap Bapak Ibu mau ikut reward ya, nanti akan diumumkan mengikuti undian setiap minggu ya. Nah, ini setiap Bapak Ibu beli, nomor ini dilaporkan dan bukti transfer. Oke, ini transaksi tanggal 7 bulan 7 kemarin ya. Nah, beli $26. Saat itu saya bayar 1.465. Ini harga sekarang, harga menit ini, harga emas menit ini. Tapi saat saya beli $26 itu saya bayar 1.465. Karena harga emas sudah naik dibanding saat saya beli, nilai emas ini sekarang 1.625. Sementara nilai waktu saya beli 26 gram. ya ini 26 gram ya, sorry. Ini waktu saya beli $1.465, nilainya sekarang $1.625. Kenapa? Karena sudah ada kenaikan harga dibanding saat saya beli. Dan saya sudah convert saat itu, saya udah GCA kan ambil tunai sebanyak $1.333. Nah, jadi saya sudah terima tunainya. Nah, walaupun tunainya ada saya terima, artinya sisa tinggal dikit lagi dari nilai ini, tetap 26 gram ini masih tersimpan sebagai tabungan. Ya, jadi saya tetap dalam status ini saya punya 26 gram, sekaligus saya sudah cairkan $1.333. Kalaupun saya butuh uang hari ini, saya mau ngambil sisanya, artinya 26 gram ini harus saya jual. Maka habis, maka saya boleh terima $265 lagi Bapak Ibu. Nah, kapan Bapak Ibu mau jual? Bebas Bapak Ibu, tergantung strategi. Ya, ada yang mau biar aja lah, nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kan makin naik, makin banyak, makin untung, ya silakan. Tapi ada yang pingin, saya nggak mau nunggu lama, yang penting udah profit, saya mau ambil. Kenapa saya mau ambil? Karena nanti uang ini mau saya belikan GAE. Nah, kalau GAE kan dikali 10 lebih untung katanya. Ya silakan juga, karena saya pribadi juga melakukan strategi seperti itu. Yang mana net cash out ini sudah bisa saya jadikan GAE, saya akan jual dan saya akan jadikan GAE. Tuh, ini contoh hari ini memang saya akan jadikan ini GAE ya Bapak Ibu. Saya back dulu khusus akun ini Bapak Ibu lihat, kalau kita cairkan holding inventory dia masuknya pasti ke GSA langsung. Nah, untuk akun ini GSA saya hanya ada 196.000 sekarang, hanya Rp196.000. Nah, sekarang saya mau cairkan satu holding inventory saya supaya Bapak Ibu bisa belajar bagaimana cara terminate. Jadi kita sekalian demo ya. Nah, saya terminate yang untungnya sudah ada tadi, yang mana ya, mana dia. Sebentar. Nah, ini yang 133 ini. Saya klik action, saya klik terminate. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa belajar bagaimana cara terminate ya. Nah, di sini dia hanya memberikan penjelasan bahwa total holding inventory yang 26 gram ini akan dijual ya. Ini manajemen fee yang sudah dibebankan. Ini uang yang sudah saya terima. Nah, itu loh. Ini harga sekarang. Nah, alasan saya mau terminate ya, saya pilih alasan aja, saya anggap aja saya bilang need money ya. Need money, butuh uang saya bilang ya kan. Dia minta alasan nih biar jelas ya. Setelah itu saya submit aja Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini alasannya net money. Ini balance to GSA. Jadi akan masuk ke GSA saya $265 apabila saya confirm sekarang. Ya. Nah, atau senilai 4,28 gram. Nah, emasnya. Nah, ini oke. Saya tinggal confirm. Oke, kita langsung lihat di homepage apakah sudah masuk. Nah, udah jadi 4 juta Bapak Ibu. Nanti saya tinggal tambah sedikit. Saya bisa beli GAE lagi. Ya. Nah, ini. Jadi, proses pencairan holding inventory ini bisa dilakukan kapan saja. Nanti masuknya dalam bentuk emas. Setelah masuknya dalam bentuk emas, Bapak Ibu boleh belikan GAE, boleh Bapak Ibu GCA kan, supaya masuk rekening dan ada lagi tabungan emas GCA yang baru di holding inventory, atau Bapak Ibu boleh transfer ke leader-leader yang siap menguangkan daripada Bapak Ibu QM buy, terimanya sama. Bapak Ibu QM buy misalnya 4 juta, terimanya 4 juta. Bapak Ibu transfer ke kami juga kami bayar 4 juta Bapak Ibu. Cuman bedanya kami membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak perlu menunggu lama kalau Bapak Ibu lakukan QM buy. Ya, karena QM buy butuh 1-3 hari kerja. Nah, kalau kebetulan benturan hari libur, wah lebih lama lagi kan? Nah, jadi solusi kita di sini ada menu transfer. Tentunya harus transfer pada orang yang Bapak Ibu kenal dan Bapak Ibu percaya ya, supaya dipastikan uang Bapak Ibu masuk. Ya, jangan transfer pada orang yang tidak dikenal. Oke, sampai sini paham ya? Kita udah bahas cara holding inventory ya. Jadi, nah di sini akan muncul laporan nih. Ini data ini akan dihapus setelah 14 hari. Ya. Sekarang ini saya sudah terminate, masih ada dalam laporan tapi nanti akan hilang dalam 14 hari. Oke. Kemudian pending transaksi ini adalah untuk melihat kalau kita udah GCA-nya udah masuk apa belum, lihat di sini. Apapun transaksi yang Bapak Ibu lakukan akan ada pending transaksi di sini. Kemudian KIMEI ini adalah dulu waktu di awal perusahaan go public, dia memberi kesempatan buat semua member supaya boleh beli sahamnya. KIMEI, saham perusahaan Quantum Metal yang akan listing di Nasdaq. Sekarang ini sudah ditutup promosinya, maka pending, belum boleh lagi kita beli. Karena saat ini KIMEI ini lagi proses audit di Nasdaq Bapak Ibu. Jadi orang dalam udah nggak bisa transaksi beli lagi. Jadi kita sedang proses audit di Nasdaq supaya nanti di Nasdaq segera kita bisa transaksi di jual beli sahamnya di Nasdaq ini. Ya Bapak Ibu tinggal ketik Nasdaq Quantum Metal KIMEI. Jadi langsung masuk di websitenya Nasdaq ya Bapak Ibu. Jadi di sini jelas Quantum Metal Exchange. Nah ini QM. Nah ini kita punya perusahaan Quantum Metal. Sudah terdaftar di Nasdaq. Buktinya apa? Ya buktinya di website Nasdaq sudah memberitakan data ini. Data Quantum Metal ini harganya. Ya, tapi kita sebagai internal orang dalam sudah tidak bisa beli lagi, udah habis masa promonya. Oke, nanti kalau mau beli tunggu transaksi di Nasdaq nih setelah dia open listingnya. Oke, nah ini Bapak Ibu kita balik lagi ke sini. Jadi KIMEI ini abaikan aja dulu ya. Nah ini yang paling penting ini sekarang ini kita bahas nih user setting. Nah di sini yang belakangan ini yang timbul masalah adalah bank account ini Bapak Ibu. Bank account ini kita boleh tambah Bapak Ibu. Boleh tambah lagi bank baru, bisa. Nanti kita boleh pilih yang lama, boleh dihapus kalau ada salah, atau kita mau ganti bank, Bapak Ibu tinggal tambah. Tinggal masukkan nama banknya, misalnya bank BCA. Ini nomornya, misalnya 03213. Ini saya salah-salahan aja ya Bu ya, buat contoh. Banknya BCA ya. Nah, Swift code, kalau Bapak Ibu nggak tahu, misalnya bank BCA, mau cari Swift code-nya Google aja. Swift code BCA. Nah, ini muncul kodenya adalah ini. Tinggal copy, tinggal masukkan ke sini. Nah, ini harus benar ya, tidak boleh asal-asalan isi. Karena apa? Karena akan ada transaksi transfer antar negara. Misalnya admin Malaysia mau transfer ke kita di Indonesia, apabila kita salah kasih Swift code, itu nggak bisa jadinya. Itu akan terhambat. Oke. Ketikkan ini, yang dua ini boleh kosong, nggak ada masalah.
bank address tinggal ketik kotanya aja, misalnya Jakarta ya. Terserah, karena bank udah online, nggak harus lengkap. Dan untuk bank tidak perlu dilampirkan apa-apa di sini, tinggal submit aja Bapak Ibu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, pastikan nama yang ada di bank ini, nah, tidak boleh berbeda satu huruf pun. Harus persis sama dengan nama pada saat kita mendaftar Bapak Ibu. Ini contoh ya. Apabila nama di rekening ini ternyata Titin Haslena pakai gelar SE misalnya karena dia sudah sarjana ekonomi, pada waktu dia buat rekening di banknya pakai SE, nah sementara di pendaftarannya di sini tidak ada SE-nya, ini hanya namanya saja, atau kita lihat di profilnya ini nama tanpa gelar, nah ini, maka pembayaran tidak bisa masuk. Yang menolak bukan Quantum Metal, yang menolak itu adalah bank kita sendiri Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi pada banyak teman-teman dalam waktu 2 minggu terakhir ini. Banyak teman-teman yang bilang kok udah 2 minggu uang saya nggak masuk. Uang saya kok belum. Kita cek ke company bilang pada saat dicek pending transfer ini udah nggak ada. Artinya perusahaan sudah melakukan pembayaran. Tapi ternyata pembayaran itu tidak masuk di rekening dikarenakan nama yang ada kita tulis di bank account ini tidak sama dengan nama pada saat kita register. Jadi yang terjadi ini terbalik. Nama pada saat register biasanya ada gelar karena sudah tamat kuliah. Ada yang udah dapat gelar profesor, di KTP barunya ditambah ini profesor. Tapi nomor rekening dia ini, nomor rekening yang mungkin dia buat waktu sebelum jadi profesor. Sehingga nomor rekening ini tidak ada profesornya. Nih, di banknya. Jadi nama nggak sesuai, bank akan tolak pembayaran ini. Sehingga tidak masuklah dia ke rekening. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, data ini harus sama. Apabila data Bapak Ibu nggak sama, maka solusinya harus edit. Kalau nama syarat kan harus sesuai KTP nih. Nah kalau ini udah sama dengan KTP tapi rekening kita nggak sama dengan KTP, maka kita harus pergi ke bank untuk bikin rekening baru yang sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu cantumkan di sini. Harus pergi ke bank yang sesuai, bikin nomor rekening yang harus sama dengan KTP. Harus sama dengan yang terdaftar di sini. Nah, jadi sekarang ini Bapak Ibu daftarnya harus sesuai KTP. Kalau dulu pernah ada teman saya yang daftar lewat paspor juga diterima. Tapi ternyata masalah juga. Kenapa? Karena paspor, khususnya paspor umroh, itu wajib 3 suku kata. Ditambah nama orang tua 1. Nah, sementara dia buat rekening, itu berdasarkan KTP, hanya 2 suku kata. Ini pun akan ditolak oleh bank pada saat Quantum Metal mentransfer bonusnya atau Quantum Metal mentransfer terminationnya. Jadi pastikan nama Anda di sini sama persis dengan nama rekening bank, tidak boleh beda satu huruf pun. Harus sama persis. Kalau sudah sama persis, semuanya lancar Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Jadi yang masalah-masalah kemarin, karena ada sedikit kendala. Namanya beda. Ada yang beda 1 huruf, ada yang beda 5 huruf, ada yang beda gelar akademis, ada. Nah, jadi pastikan bank account Anda benar. Kadang-kadang kita suruh cek bank account Anda. Mereka cek, udah benar nama saya ini, rekening saya ini, katanya. Tapi ternyata tidak sama dengan yang didaftarkan di sini. Nah, ternyata berlebih 1 huruf, berlebih 1 ini. Perusahaan pada waktu dia transfer, dia pakai nama ini Bapak Ibu. Nah, ini sistem manajemen. Kenapa? Karena ini untuk keamanan. Ini nama ini udah di-lock, udah dikunci. Untuk keamanan kita juga sebenarnya. Ya, supaya mana tahu ada orang yang bisa mendapatkan kita punya password, dia bisa masuk. Terus dia bisa cari orang yang rekeningnya mirip dengan nama kita. Dia cairkan ke rekening ini karena di sini bisa ditambah sendiri. Ya kan? Kan kadang-kadang nama orang ada yang sama. Terus dia buat rekeningnya, tapi kalau perusahaan ikut ini ya jebol sudah, karena bukan orang yang sama. Tapi perusahaan ikut nama yang sudah di-lock.
Nah, jadi pastikan nama Anda yang di lock, dikunci harus sama dengan nama di bank, maka akan lancar pembayaran. Oke, nah ini kemudian kita di sini lanjut bahasa Bapak Ibu boleh ganti kalau mau ganti, tapi kalau saya lebih senang bahasa aslinya karena justru dijadikan Malaysia malah tambah bingung. Kalau saya sih ya, tapi kalau orang Malaysia mungkin dia lebih senang bahasa Malaysia, tapi kalau orang Indonesia lebih bagus bahasa Inggris kalau menurut saya karena di translate malah bingung. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti password, boleh ganti password di sini, change password, masukkan dulu password yang sekarang, masukkan password baru 2 kali, kemudian masukkan PIN kita, baru kita bisa change password. Oke. Nah, jadi PIN itu usahakan PIN yang mudah diingat ya, samakan aja dengan PIN ATM. Nah, kalau mau ganti PIN ya tinggal ganti, masukkan PIN lama, masukkan PIN baru 2 kali, sama. Tinggal set PIN Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lupa PIN, nah kan harusnya diminta PIN yang lama tuh nggak bisa. Bapak Ibu harus lapor ke admin. Masuk ke quantummetal.com, Bapak Ibu chatting di quantummetal.com. Oke, Bapak Ibu chat di sini. Nah, Bapak Ibu lapor di sini account and security. Jadi ini banyak ya. Ini banyak pilihannya tergantung kebutuhannya. Nah, kalau lupa PIN kita klik, kalau nggak salah saya account di sini. Nah, di sini account and security, kita klik di sini, nanti akan ada adminnya yang menjawab. Kita bilang, tolong ganti PIN. Nah, nanti dia minta data Bapak Ibu, tunjukkan identitas, nomor KTP, nama lengkap siapa, emailnya apa. Nah, itu setelah itu baru dia kasih kirim link ke email kita untuk kita bisa ganti PIN. Ya, jadi gunakan fasilitas chat ini cepat kok responnya Bapak Ibu, cukup cepat ya. Kadang-kadang memang perlu menunggu 1-2 jam tergantung antrian, tapi jauh lebih cepat daripada Bapak Ibu hanya minta tolong di grup, minta tolong sama upline Anda, karena untuk security ini nggak bisa diwakilkan, harus kita sendiri ya. Jadi kita harus pandai untuk melapor ke live chat itu. Nah, edit profil di sini bagi yang belum dikonfirmasi KTP, belum dikonfirmasi KTP-nya, kita masih bisa edit nama kita di sini kalau kita salah ketik Bapak Ibu. Tapi apabila sudah di-approve KTP-nya, ini sudah langsung dikunci, ini tidak bisa diedit lagi. Ya. Tapi kalau belum upload KTP-nya, belum di-approve, ini masih bisa edit. Nah, nanti diedit juga diminta langsung isi ahli warisnya. Nomini ini adalah ahli waris. Lengkapi nama ahli waris, nomor kontaknya ahli waris Anda, nomor HP-nya ya. Tolong diisi. Relationship-nya, dia tanya ini hubungannya apa, anakkah, saudarakah, suami istrikah. Nah, isi nomor NIK-nya. Nomor NIK-nya kalau dia belum punya KTP berarti nomor NIK yang ada di KK. Kemudian email si ahli waris. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang melaporkan, kita misalnya sudah nggak ada, nah ini ahli waris Anda akan dihubungi Bapak Ibu. Supaya nanti bisa diganti nomor rekeningnya ke nomor rekening ahli waris. Oke, kita save. Nah, itu seperti itu. Kalau kepingin isi langsung ahli waris. Dan untuk member yang baru bergabung, wajib upload KYC. Supaya Anda bisa mendapatkan, supaya bisa transaksi GCA. Kalau belum bisa upload KTP ini, maka Bapak Ibu tidak bisa transaksi GCA. Nah, nanti tinggal di sini ada menu. Kalau ini karena sudah approve, maka nggak bisa upload lagi. Tapi bagi orang yang baru, nanti di sini ada menu upload Bapak Ibu. Foto KTP-nya upload, tunggu dia approve. Nah, saat Bapak Ibu upload KTP, pastikan nama yang Anda tulis dengan nama di KTP 100% sama, tidak boleh beda satu huruf pun. Karena beda satu huruf akan ditolak. Yang pertama. Yang kedua, pastikan fotonya jelas. Jadi kita foto dan foto kita yang ada di KTP itu harus jelas. Nomornya juga harus jelas, baru di-approve. Apabila tidak jelas, disarankan pergi minta cetak yang baru ke Dinas Catatan Sipil Penduduknya untuk dapatkan yang baru difoto. Atau boleh lampirkan juga identitas lain seperti SIM dan paspor, tapi KTP-nya wajib di-upload. Nah, itu.
Tapi nanti si admin dalam 2 kali 24 jam akan memberi jawaban approve atau ditolak. Nah, nanti kalau ditolak, dia akan kasih alasan kenapa ditolak. Misalnya foto nggak jelas, nama tidak sama, nah itu kita harus edit lagi. Oke. Nah, ini hanya goal account term and condition. Ini tinggal Bapak Ibu baca aturan-aturan ya, tinggal translate aja nanti, copy paste, translate. Nah, ini hanya aturan-aturan lah ya, aturan-aturan. Nah, QR code ini nanti digunakan Bapak Ibu di aplikasi ya, di aplikasi. Nah, ini di sini emang nggak diaktifkan, tapi di aplikasi yang di-download ada QM Gold. Itu kita pakai QR code untuk memudahkan kita transaksi. Karena ke depan Quantum Metal akan kita bisa transaksi dengan emas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dengan saldo emas yang ada di GSA ini nih. Misalnya Bapak Ibu kepingin belanja di Indomaret ini misalnya ya. Nanti Indomaret udah terima pembayaran pakai QM Gold. Nah, itu ada QR code-nya Bapak Ibu, tinggal foto lewat aplikasi, tinggal scan, maka akan dipotong saldo emas yang ada di sini. Ya, jadi ke depan nih QM Gold-nya akan semakin dahsyat Bapak Ibu, semakin maju. Insya Allah tahun ini kita akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk bisa melakukan transaksi. Ya, untuk bisa melakukan transaksi membayar pakai saldonya GSA Anda. Misalnya Anda beli roti, Anda beli baju dan lain-lain. Ya, bisa bayar pakai saldo ini. Tetap transaksinya rupiah, tapi nanti otomatis dikonversi, dipotong dengan emas kita yang ada. Nah, ini kemudian ini untuk verifikasi nomor handphone bagi yang belum di lock, ini juga bagi yang belum di approve, itu masih bisa rubah kalau ada kesalahan, tapi kalau udah di approve dia langsung di lock, langsung dikunci, nggak bisa ubah lagi. Oke, nah dari saya penjelasan tentang sistem yang ada di website ini.